Ini dia teman-teman ya, kenapa Singapura menolak Ustadz Abdus Somad datang ke negaranya. Ini diterbitkan langsung oleh Menteri Dalam Negerinya Singapura dengan judul MHA Statement in Response to Media Queries on Abdus Somad Batubara. Ini bahasa Inggris ya, kalau kita terjemahkan itu pernyataan MHA menanggapi pertanyaan media tentang Abdus Somad Batubara. Ini diterbitkan baru saja, ini 17 Mei tahun 2022. Nah, kalau kita baca scroll ke bawah, ini ada tiga alasan kenapa Ustadz Abdus Somad tidak diperbolehkan masuk ke dalam negara Singapura. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Ini yang pertama, the mysterious, dibaca sendiri ya. Ini kita langsung translatekan saja biar kita enak gitu ya. Meskipun translate-nya tuh ya agak salah-salah ya, tapi kalau hal seperti ini ikut memahami ya boleh-boleh saja lah ya. Yang pertama alasannya, Kementerian Dalam Negeri MHA memastikan bahwa Ustadz Abdus Somad Batubara atau Somad ya tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei tahun 2002 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Abdus Somad ya, Ustadz Abdus Somad diwawancarai setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Jadi Ustadz Abdus Somad itu sampai di feri itu di Singapura, seketika di hari itu juga langsung dikembalikan lagi ke Batam, ke Indonesia ya. Kemudian yang kedua, Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Ini saya kurang paham, segregasi ini apa? Yang saya paham ekstremis. Jadi di Singapura pun ternyata Ustadz Abdus Somad dikenal dengan pendakwah yang ekstremis ya, atau radikal atau intoleran seperti itu. Sangat ketat sekali di sana ya. Segregasi ini saya kurang tahu, yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Jadi di agama Singapura tidak menerima adanya radikalisme dan ekstremisme seperti itu ya. Kalau di Indonesia ya wallahu a'lam, nggak mau komentar panjang-panjang, kita lanjutkan. Misalnya Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel Palestina dan dianggap sebagai ini mungkin mati syahid begitu ya. Ini saya kurang tahu ini khutbahnya di mana. Ustadz Abdus Somad mengatakan bahwa bom bunuh diri itu sebagai mati syahid. Nah, tapi Singapura ternyata mengikuti itu khutbahnya Ustadz Abdus Somad ya. Kemudian kita lanjut, dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin. Nah, ini kalau ini saya tahu ceramah yang ini di kalangan non muslim di beberapa kanal YouTube juga sudah dibantah, sudah ditanggapi oleh orang-orang Kristen itu ya. Dan ternyata di Singapura pun pemerintahnya sangat tegas sekali, juga ikut serta memandang ceramahnya si Ustadz Abdus Somad ini ya mengenai Kristen tempat tinggal jin. Macam ini, saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Kita lanjutkan. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Di sana itu ternyata tidak menerima ya. Ini dari situs resminya Menteri Dalam Negeri. Kita nggak ngada-ada. Ini yang ketiga, alasan yang ketiga, masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. Jadi Ustadz Abdus Somad ini menurut pemerintah Singapura itu ekstremis tadi itu ya, dan itu merupakan kenapa kok ditolak, yaitu karena individu dari Ustadz Abdus Somad sendiri seperti itu ya. Kemudian sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial.
Jadi Ustadz Abdus Somad ini dinilai pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Ini saya nggak begitu paham segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura. Ini teman-teman bisa akses di internet dengan judul kalau ngetik MHA Abdus Somad. Nah, ini langsung muncul di atas ini di www.mha.gov.sg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Hari ini kita tidak mengkantor Wahabi ya. Besok-besok kita ada video lagi lanjutan yang kemarin saya upload. Dan untuk hari ini saya mendengar ada satu ustadz yang saya ngefans kepada beliau. Sebetulnya dalam sisi keilmuan beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Wahabi seperti itu. Kenapa saya mencintai Ustadz Abdus Somad ya, karena beliau itu orang alim, pendidikannya tinggi, kemudian pengalamannya banyak, dan yang paling penting beliau bukan dari kalangan yang kita sebut dengan Wahabi. Beliau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beberapa kali saya mendapati Ustadz Abdus Somad itu mengcounter paham-pahamnya Wahabi, dan itu yang saya soroti dari beliau. Saya mengambil banyak sekali ilmu-ilmu dari beliau mengenai counter-counter Wahabi ya. Misalkan di beberapa ceramah beliau pernah ditanya tentang pahala, mentransfer pahala itu sampai atau tidak. Beliau menjawab sampai dengan beberapa argumen yang sangat luar biasa sekali. Kemudian di beberapa ceramah beliau juga menceritakan mengenai kisah-kisah bagaimana perjalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu juga saya soroti dan saya ambil sebagai pelajaran ilmu ya, karena sangat cocok sekali dengan ajaran-ajaran yang saya terima di pesantren. Dan kenapa hari ini kok saya ikut berkomentar, karena saya menyayangkan sekali karena Ustadz Abdus Somad ini dideportasi atau ditolak ya masuk ke negara Singapura dengan tuduhan tadi. Beliau dianggap sebagai pendakwah yang ekstremis. Beliau dianggap sebagai pendakwah yang istilahnya itu radikal juga, ekstremis atau radikal. Ya, di sisi itu saya kurang tahu ya, karena kita tahu di Indonesia ini kan ini adalah bahasan yang sangat miris sekali, dan saya tidak ingin membahas panjang-panjang ini. Tetapi di beberapa hari yang lalu itu Ustadz Abdus Somad masuk ke daftar nama ustadz-ustadz radikal, dan ya mungkin gara-gara itu juga kenapa Singapura itu melarang Ustadz Abdus Somad masuk ke sana. Dan semestinya itu juga hak negara. Singapura itu negaranya sendiri, berhak menolak siapapun yang masuk ke negara Singapura, baik dengan alasan atau tanpa alasan. Itu negara-negaranya dia sendiri ya, itu hak, dan itu kita hormati. Tapi ya itu, saya menyayangkan Ustadz Abdus Somad dengan segudang ilmunya tapi tuduh, entah ini tuduhan atau cuma ya, atau beneran ya saya kurang tahu. Tapi yang jelas saya menyayangkan. Saya mencintai Ustadz Abdus Somad karena beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bisa ambil ibrahnya, dalil-dalil yang beliau selalu tampilkan untuk menolak paham-paham Wahabi seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.